warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mursid. Saya salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia. Nomor induk mahasiswa saya 2002010721157. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu buah presentasi dari mata kuliah dengan judul Strategi Kolaborasi Pengembangan Bisnis Kebab dengan E-commerce. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Farid Arizki, SEMM. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi dan informasi pada saat ini, tuntutan perusahaan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan zaman agar bisa bersaing dan lebih kompetitif dalam dunia usahanya. Sudah banyak para pengusaha UMKM yang membuat konsep bisnis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, sehingga memicu inovasi baru bagi masyarakat dan akhirnya menjadi tren baru. Produk-produk yang terus berinovasi akan selalu diminati oleh masyarakat atau konsumen, sehingga bisnis akan bertahan di tengah-tengah persaingan pasar. Oleh karena itu, pengusaha-pengusaha UMKM ditantang untuk melahirkan produk-produk yang unik, menyusun strategi pemasaran, menentukan segmentasi, targeting, diferensiasi, dan positioning yang harus disiapkan agar produk yang diluncurkan bisa diterima oleh masyarakat luas. Materi ini akan menganalisis perkembangan strategi bisnis kebab Turki dengan kolaborasi dengan e-commerce yang meningkatkan penetrasi pasar dan menarik konsumen baru yang dalam menghadapi tren belanja online. Kebab merupakan makanan sebutan untuk jenis daging yang ditusuk atau dipanggang atau dibakar. Hidangan ini berasal dari negara Timur Tengah atau di negara Turki. Makanan Timur Tengah ini sudah akrab di lidah masyarakat Indonesia yang umumnya banyak menyukai makanan tersebut. Makanan jenis ini sangat populer sekali dengan makanan siap saji yang memiliki kandungan gizi yang tinggi sehingga makanan menimbulkan rasa kenyang. Rumusan masalahnya yang pertama, identifikasi tren pasar dan perilaku konsumen. Yang kedua, identifikasi target dan segmentasi serta pemilihan platform e-commerce. Yang ketiga, pengembangan rencana pemasaran. Adapun kajian materinya adalah yang pertama, analisis tren pasar dan perilaku konsumen. Analisis tren pasar adalah proses pengumpulan dan penganalisisan data yang bermaksud untuk memahami perubahan dan pola dalam perilaku pasar yang dapat mempengaruhi permintaan, penawaran, harga, serta preferensi konsumen. Adapun tujuan dari analisa tren pasar ini adalah untuk mengidentifikasi peluang usaha, mengantisipasi perubahan pasar, serta mengambil keputusan yang tepat sasaran. Kemudian, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis tren pasar diantaranya: yang pertama, tren penjualan; yang kedua, perubahan kebiasaan konsumen; yang ketiga, tren industri; yang keempat, perkembangan teknologi; kemudian yang kelima, ekonomi dan politik yang mempengaruhi pasar. Adapun tahap-tahap atau langkah dalam melakukan analisis ini adalah: yang pertama, tentunya pengumpulan data. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya sumber keuangan ataupun laporan keuangan, laporan penjualan, survei konsumen, atau sumber-sumber yang lainnya. Kemudian yang kedua, melakukan analisis tren historis, yaitu mempelajari pola dan perubahan dalam perilaku pasar di masa lalu. Kemudian yang ketiga, mengamati perilaku konsumen, yaitu bagian terpenting dalam analisis tren pasar yang melibatkan preferensi, kebutuhan, serta kebiasaan konsumen. Hal ini bisa dilakukan dengan survei konsumen, penelitian pasar, serta analisis data perilaku konsumen. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi peluang dan risiko, yaitu mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, teknologi, dan persaingan yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Dengan begitu, kita dapat melakukan mitigasi yang tepat untuk meminimalkan risiko dan dampak negatif yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian yang kelima, mengamati tren persaingan, yaitu bagian yang terpenting dalam rencana pengembangan bisnis. Hal ini dimaksudkan untuk memahami dan mengevaluasi strategi persaingan dalam pasar yang mencakup pemantauan aktivitas pesaing, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing, serta melihat bagaimana pesaing dapat merespon tren pasar yang terus berkembang. Kemudian yang keenam, mengembangkan bisnis yang relevan dan efektif, yaitu penyusunan rencana strategi yang akan dijalankan setelah melakukan analisis dan kajian risiko. Hal ini mencakup rencana pemasaran, penjualan, kemudian rantai pasok, serta alokasi sumber daya yang akan digunakan yang sesuai dengan pasar. Kemudian yang kedua adalah identifikasi target pasar dan segmentasi, serta pemilihan platform e-commerce. Target pasar merupakan seseorang, kelompok, atau organisasi yang menjadi tujuan penjualan produk yang akan dipasarkan. Biasanya pasar mempunyai beberapa karakteristik yang sama dari kebiasaan, demografi, dan lainnya. Tujuan dari target pasar ini adalah untuk mengetahui sasaran yang akan dituju dalam proses pemasaran agar lebih efektif dan efisien,
serta menghemat waktu dan biaya. Segmentasi pasar merupakan salah satu strategi dalam dunia bisnis dengan cara mengelompokkan produk yang sesuai dengan kesamaan, kemiripan, minat, dan kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, pasar yang tadinya berjumlah satu serta memiliki luas cakupan yang terbatas akan diubah menjadi beberapa pasar yang bersifat homogen dan terjadi segmentasi dengan tujuan agar membuat proses pemasaran menjadi terarah. Platform e-commerce yang berkembang pada saat ini merupakan peluang dan kesempatan dalam mendorong perkembangan sebuah bisnis. Untuk bisa memanfaatkan secara maksimal, perlunya memilih dan memilah. Terdapat beberapa e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Atau bisa membangun website toko online sendiri. Dalam menentukan platform yang cocok untuk usaha perlu mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya yang pertama jumlah pengguna, yang kedua menjadi aspek dalam menentukan platform e-commerce yang popularitasnya dan penggunaannya besar. Kemudian yang kedua, aksesibilitas. Ini mengutamakan platform yang menawarkan kemudahan untuk mengaksesnya dengan berbagai macam device atau platform. Yang berikutnya adalah tingkat keamanan perlu diperhatikan. Hal ini akan terkait dengan kerahasiaan dan keamanan data serta mempunyai peran penting dalam mendorong kepercayaan kepada pelanggan. Scalabilitas juga menjadi aspek penting dalam memilih e-commerce yang ditawarkan. Hal ini berkaitan dengan kehandalan sistem yang disediakan jika terjadi lonjakan trafik. Kemudian integritas dengan pihak ketiga akan memudahkan dalam membantu mengelola bisnis online yang lebih praktis. Kemudian dari sisi biaya, memilih e-commerce yang mengeluarkan biaya kecil seperti Shopee atau Tokopedia yang hanya terdapat biaya administrasi saja. Kemudian mudah digunakan. Memilih e-commerce yang memiliki UI atau UX yang bagus karena hal ini memungkinkan untuk memudahkan dalam pengelolaan toko online serta kenyamanan bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Kemudian support dan layanan. Hal ini juga sangat penting karena akan membantu antara penjual dan pembeli jika terjadi permasalahan atau komplain, maka bisa diakses dengan mudah dan serta adanya fasilitas operator atau customer service yang bisa dihubungi secara komunikasi langsung. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan pasar. E-commerce memberikan pilihan kepada produsen atau usaha kecil tentang jenis usaha dan skala usaha yang akan dikembangkan. Dengan mengimplementasikan teknologi informasi e-commerce, produsen dapat memilih untuk mengembangkan target pasar kepada pasar global atau hanya fokus pada segmen-segmen tertentu di pasar domestik. Nah, ini beberapa faktor penentu dalam keberhasilan bisnis digital. Yang pertama adalah pilihan dan nilai. Produk harus mempunyai pilihan yang menarik, harga yang bersaing, kemudian jaminan kepuasan dan dukungan pelanggan setelah penjualan. Kemudian kinerja dan pelayanan. Memiliki navigasi, proses belanja, pembelian dan konfirmasi, serta pengiriman cepat dan mudah. Kemudian iklan dan insentif. Ini berhubungan dengan promosi dan iklan serta penawaran khusus, termasuk iklan di berbagai situs afiliasi. Perhatian personal. Hal ini mencakup halaman web personal, saran produk yang dipersonalisasikan, kemudian pemberitahuan, iklan web, serta dukungan interaktif. Kemudian hubungan dengan komunitas. Hal ini meliputi komunitas yang secara virtual, para konsumen, dan pemasok, serta lain-lain. Kemudian keamanan dan kehandalan. Informasi yang disampaikan ke pelanggan dapat dipercaya dan permintaan pesanan dapat diandalkan. Pesan kunci atau key message adalah inti dari pesan yang ingin disampaikan oleh suatu bisnis mengenai produk atau layanan agar didengar, dilihat, bahkan dirasakan oleh target audience. Penggunaan kunci message ini atau kunci pesan ini tidak terbatas pada penjelasan produk saja, tapi bisa juga digunakan pada semua alat komunikasi pemasaran sebuah produk atau jasa. Beberapa pertimbangan dalam membuat sebuah pesan kunci yang perlu diperhatikan adalah: satu, pesan yang disampaikan itu merupakan pesan bisnis yang bersifat positif. Yang kedua, menggunakan kalimat yang sederhana, singkat, dan spesifik. Kemudian yang ketiga,
pesan yang disampaikan itu mempunyai target. Kemudian yang keempat, pesan yang disampaikan itu beresonansi. Kemudian yang kelima, mudah melekat dan diingat. Kemudian yang keenam, komunikasi terkontrol. Nilai tambah produk merupakan nilai ekonomi yang ditambahkan ke sebuah produk yang ditawarkan pada konsumen. Penambahan nilai ini mempunyai banyak hal seperti fungsi penampilan, rasa, bentuk, dan lain-lain. Hal ini akan memberikan manfaat menarik banyak pelanggan dalam bisnis yang dijalankan. Dalam pemasaran, nilai tambah adalah pesan singkat kepada konsumen mengenai karakteristik yang membuat produk bernilai lebih dari bahan mentahnya serta sama pentingnya. Saya adalah pemilik bisnis UMKM bernama Kebab Nampol yang fokus pada penjualan kebab Turki yang selama ini beroperasi secara gerai fisik. Perubahan tren belanja dan meningkatnya popularitas e-commerce itu memberikan peluang untuk melakukan ekspansi pasar. Saya sebagai owner ingin mengembangkan strategi kolaborasi dengan platform e-commerce untuk meningkatkan penetrasi pasar dan menarik konsumen brand baru. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama, identifikasi tren pasar terkini dalam industri bisnis, produk kebab, dan e-commerce. Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, dan kebab adalah hidangan populer kalangan umat Islam. Negara Indonesia memiliki banyak gerai kebab dan pasar kebab serta berkembang di Indonesia. Permintaan kebab di Indonesia didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, populasi negara berkembang adalah orang yang mencari makanan baru dan menarik untuk dimakan. Kemudian ekonomi Indonesia sedang berkembang dan orang memiliki lebih banyak pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk makanan. Kemudian kebab dipandang sebagai alternatif sehat untuk pilihan makanan cepat saji lainnya. Dari semakin populer di kalangan konsumen yang sadar akan kesehatan. Kemudian jumlah pengguna internet Indonesia pada bulan Januari 2023 itu sebesar 213 juta dan terus akan mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah pengguna medsos pada pertengahan tahun 2023 itu sebesar 137 juta. Kemudian untuk jumlah pengguna e-commerce di Indonesia sendiri itu mencapai 196,47 juta. Dengan pasar kebab yang besar dan berkembang Indonesia, terdapat potensi yang signifikan bagi bisnis untuk memasuki pasar dan memanfaatkan permintaan ini serta dipadukan dengan pengguna akses internet akan menjadi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan bisnis kebab bisa sukses di Indonesia. Mengidentifikasi perubahan perilaku konsumen yang terjadi. Menurut Kotler dan Keller tahun 2008, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih serta membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Evolusi digital berimbas pada pola hidup seorang dalam melakukan kegiatan. Sebagai seorang konsumen, kalau dulu mau membeli sesuatu harus pergi ke toko, memilih, mencoba, serta membayar kalau cocok. Namun di era sekarang, semua aktivitas jual beli dimudahkan secara online. Perilaku konsumen saat ini sudah mengalami perubahan dan pergeseran yang signifikan dan terus akan mengalami tren perubahan yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kebab sendiri sebagai makanan khas Timur Tengah memiliki perbedaan dengan budaya Indonesia, kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Perbedaan tersebut akan menjadi pertanyaan menarik bagaimana produk yang bukan merupakan produk asli Indonesia dapat diterima oleh masyarakat, serta bagaimana pengaruh faktor pemasaran maupun lingkungan sosial budaya yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengkonsumsi kebab. Kemudian yang C, tinjauan strategi pesaing yang sukses dalam menghadapi perubahan pasar. Seiring popularitas kebab yang terus berkembang di Indonesia, begitu pula pesaing kebab ini juga sudah banyak bermunculan di tanah air, seperti restoran dan warung yang akan berlomba-lomba untuk menarik perhatian bisnis pelanggan. Untuk berdiri keluar dari keramaian, bisnis kebab perlu menawarkan sesuatu yang unik, khusus dan menarik dan mampu membuat pelanggan menyukai dan terus mengunjungi serta membeli. Pelaku usaha kebab juga perlu mengetahui tren dan perkembangan terbaru di industrinya seperti rasa yang baru atau varian yang baru, ukuran yang baru, tetap berada di depan para pesaingnya. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, bisnis kebab bisa sukses di Indonesia. Meski persaingan semakin ketat, pengusaha kebab yang mampu membedakan dirinya dan menawarkan produk atau pengalaman yang unggul kan paling sukses dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Kemudian menentukan profil pelanggan yang cocok dengan produk kita. Secara demografis,
Kebab dikonsumsi dan digandrungi oleh usia yang berumur 6-50 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga pendapatan yang diperoleh itu bisa dari semua kalangan. Namun jika dikontak dengan pengguna internet maka hanya pada usia 17 sampai dengan 45 tahun yang memungkinkan menggunakan atau mengakses internet untuk bertransaksi. Kemudian identifikasi segmen pasar. Bisnis kebab bisa dikaitkan dengan UMKM yang bersaing di dunia kuliner pada saat ini. Tentunya seiring dengan menjamurnya dan banyaknya usaha kebab di Indonesia, cita rasa kebab sudah bersahabat dengan lidah konsumen di Indonesia, di samping harganya yang sangat terjangkau ke semua kalangan. Kemudian pemilihan platform e-commerce yang sesuai. Selain menjual melalui outlet atau gerobak, perlu pengembangan dan peningkatan penjualan melalui pemasaran secara online, seperti membuka website untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai jenis kebab yang disajikan atau dijual, serta informasi mengenai alamat atau nomor telepon outlet yang memungkinkan para konsumen dapat memesan dan membeli secara online. Aplikasi media sosial yang sedemikian pesat seperti TikTok, Instagram, Facebook bisa menjadi pilihan saluran informasi untuk menjangkau konsumen sejauh mungkin. GoFood atau Shopee Food ini merupakan juga pilihan yang tepat untuk dicoba. Kemudian merancang strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk melalui e-commerce. Dalam merancang strategi pemasaran kebab di Indonesia melalui internet tidak berbeda jauh dengan konvensional, yaitu berupa iklan, brosur, daftar harga, spanduk, sponsor, atau lain-lain. Kegiatan dan diskon hanya saja melalui digital yang ditayangkan melalui website atau media sosial ataupun toko online. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan semua informasi yang disampaikan ke pelanggan atau konsumen ini bisa didengar dan bisa mempengaruhi minat beli para konsumen. Kemudian yang berikutnya, menentukan pesan kunci dan nilai tambah produk. Pesan kunci yang digunakan adalah rasakan kelezatan kebab kami, kenyangnya bikin nampol. Nilai tambah produknya adalah tentunya diferensiasi atau inovasi ya. Ini perbedaan dengan pesaing. Kemudian packaging ini juga dibuat semenarik mungkin dan memudahkan konsumen untuk mengkonsumsinya. Kemudian yang ketiga adalah varian menu dan yang akan dikembangkan namun tidak menghilangkan rasa khas kebab. Berikutnya adalah cara pengolahan daging. Nah, ini akan menjadi faktor penting. Apakah daging itu akan diasap atau digoreng, ini akan mempengaruhi rasa dari daging kebab itu sendiri. Kemudian desain outlet yang diciptakan ini dibuat unik dan menarik serta fungsional sesuai dengan konsep marketing. Kemudian membangun kepercayaan terus-menerus dengan konsumen tentunya. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan kampanye pemasaran yang menggabungkan keunikan produk dan potensi diskon. Yang pertama poinnya adalah memberikan sampel gratis. Ini membagikan kebab secara gratis sebagai upaya atau cara yang bagus untuk membangun niat baik dengan komunitas atau calon konsumen. Kemudian memberikan diskon pada hari-hari tertentu, misalnya Jumat Berkah atau mungkin beli 2 gratis 1 dan lain-lain. Ini upaya untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya membuat iklan diskon. Membuat iklan diskon semenarik mungkin dan mencolok baik di toko maupun di marketplace ya, agar calon konsumen itu bisa mengetahuinya. Kemudian yang keempat, ini membuat produk kebab spesial di momen-momen tertentu. Misalkan kita membuat produk kebab yang unik akan untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Misalkan pada hari Imlek, nah ini mungkin momen-momen tertentu kita bisa membuat kebab seunik mungkin karena mungkin di momen Imlek tersebut banyak orang yang berwisata kuliner. Kemudian berkolaborasi dengan bisnis lain. Dengan melakukan kolaborasi yang saya menentukan dengan bisnis lain tentunya akan membantu kampanye pemasaran. Sebagai akhir dari presentasi ini, untuk kesimpulannya adalah seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi dan informasi pada saat ini, tuntutan perusahaan atau pengusaha bisnis UMKM tentunya tuntutan perusahaan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan zaman untuk bisa bersaing dan lebih kompetitif dalam dunia usaha. Ada banyak pengusaha UMKM yang membuat konsep bisnis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga memacu inovasi bagi masyarakat. Memerlukan sebuah proses yang matang apabila sebuah usaha personal mau berpindah kepada pengembangan ke dunia digital. Tentunya harus memahami tren pasar, segmentasi yang akan dituju, serta pemilihan e-commerce yang tepat bisnis kita. Terdapat beberapa e-commerce di Indonesia yang kita kenal seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Ataupun untuk bisnis
bisnis makanan bisa menggunakan lebih cepat GoFood atau ShopeeFood. Dengan memanfaatkan teknologi digital, berbisnis mungkin bisa lebih luasa menjangkau pasar, promosi dan kampanye, serta peluang-peluang yang lain yang bisa mengembangkan dan meningkatkan penjualan. Demikian materi yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.